Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syahidi dengan NIM 210301110041 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi yang bertemakan mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Semua teman mahasiswa baru yang saya hormati, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara Islam moderat. Menurut Umar, Kementerian Luar Negeri Indonesia selama ini mengampanyekan Islam moderat sebagai bagian dari identitas kebijakan luar negeri Indonesia, sehingga citra tersebut terkonstruksi di tatanan global. Diskursus mengenai moderasi Islam di Indonesia baru mulai dibicarakan secara lebih luas oleh kelompok-kelompok muslim dalam negeri pasca reformasi 1998 dan menjadi wacana yang semakin populer setelah insiden bom Bali pada tahun 2002. Jamhari Makrub secara singkat mendeskripsikan Islam moderat sebagai sebuah nilai dalam gerakan Islam yang menjunjung demokrasi. Deskripsi ini merujuk pada tulisan Abdurrahman Wahid atau kerap dipanggil Gus Dur, salah satu pemikir muslim yang paling berpengaruh di Indonesia. Gus Dur menyatakan bahwa gerakan Islam moderat idealnya menjamin kemurnian ideologi nasional dan kesatuan konstitusi. Karakteristik gerakan Islam moderat bertumpu pada nilai-nilai kebudayaan dan agama, di mana nilai-nilai tersebut yang akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan negara. Nurholis Majid menambahkan bahwa Islam moderat juga menjunjung nilai-nilai inklusivisme dan pluralisme. Secara sederhana, Islam moderat dimaknai sebagai aliran Islam yang akomodatif, toleran, nirkekerasan, dan berkembang. Hadirin, pada bulan November 2016, perhatian masyarakat internasional tersita oleh gerakan protes massa yang terjadi di Jakarta. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau disingkat dengan GNPF MUI dan Front Pembela Islam atau disingkat dengan FPI memimpin rentetan gerakan protes yang dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam. Kedua organisasi tersebut dikenal konservatif dan radikal. Keduanya memiliki reputasi sebagai kelompok yang intoleran terhadap komunitas non-muslim dan cenderung menggunakan kekerasan untuk merespons aksi-aksi yang dianggap amoral oleh keduanya. Serial aksi tersebut dilakukan sebagai protes atas pernyataan Basuki Cahayapurnama, mantan gubernur Jakarta, yang dianggap melakukan penistaan agama setelah mengutip salah satu ayat Al-Quran dalam sebuah pidato singkatnya. Aksi bela Islam hanyalah titik kulminasi dari fenomena kebangkitan kelompok-kelompok ekstrim di Indonesia pasca reformasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa aksi bela Islam telah membuka diskursus mengenai Islam moderat di Indonesia. Meskipun media internasional mulai meragukan moderasi Islam di Indonesia pasca aksi tersebut, namun akan sangat terburu-buru untuk menentukan bahwa Islam moderat di Indonesia telah jatuh. Eksistensi nilai-nilai Islam dalam politik luar negeri Indonesia tidak dapat diabaikan, di mana hal tersebut secara tidak langsung merupakan kontribusi yang sangat signifikan dari populasi muslim domestik yang cukup besar. Arah politik luar negeri Indonesia mencerminkan bahwa mayoritas muslim Indonesia masih mempercayai nilai-nilai moderat Islam yang juga diakui oleh negara-negara lain dalam persepsinya terhadap Indonesia. Namun, tetap menjadi catatan bahwa aksi bela Islam merupakan peringatan bagi masyarakat Indonesia
untuk mulai menjaga citranya sebagai salah satu negara Islam moderat terakhir di dunia. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, di mana kita menjalani masa PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mari kita bersama-sama membentuk generasi yang bisa mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia yang tangguh. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohonkan maaf yang besar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.